Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para pemirsa dimanapun Anda berada. Kenalkan, nama saya Endang Sri Renasuti, pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pada kesempatan ini kami akan berbagi praktek baik dalam rangka pelaksanaan observasi praktek kinerja salah satu kepala sekolah binaan saya, yaitu di SMP Gema 45 Surabaya. Nah, dalam hal ini nama kepala sekolahnya akan saya perkenalkan, yaitu Ibu Eva Kurniawati. Beliaunya ada di samping kanan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada praktek baik observasi praktek kinerja kepala sekolah ini, indikator yang diambil oleh kepala sekolah adalah tentang siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Nah, di dalam siklus itu ada 3 target perilaku. Yang pertama adalah kepala sekolah melaksanakan diskusi persiapan observasi dengan guru yang akan diobservasi di dalam kelas. Kemudian target yang kedua adalah kepala sekolah melaksanakan observasi di dalam kelas bersama guru yang sudah dipilih oleh kepala sekolah. Dan target yang ketiga adalah kepala sekolah melaksanakan diskusi, refleksi, dan tindak lanjut pasca observasi kelas. Nah, Bapak Ibu, marilah kita ikuti untuk sesi berikutnya. Kami persilahkan kepada Bu Eva beserta gurunya. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang. Kami dari SMP Gema 45 dan ini kami perkenalkan ini dengan Ibu Kiki. Ini Ibu matematika di sekolah kami. Dan alhamdulillah hari ini kami berkesempatan untuk kembali didampingi oleh Ibu Meta selaku pengawas pembina dari sekolah kami dalam hari kegiatan ini. Hari ini kami sudah jadwal di PNM untuk melakukan observasi kinerja kepala sekolah, dan memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Endang bahwa kami indikator yang kami pilih itu adalah terkait dengan kualitas pembelajaran. Kenapa hal ini kami pilih? Tentunya kami berawal dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan tahun 2024 di sekolah kami memang dari beberapa beberapa indikator nilai yang paling kurang, dan itu kami lihat dari prioritas rekomendasi prioritas itu ada di kualitas pembelajaran. Terdapat indikator metode pembelajaran yang paling baru bentuknya, yang paling berbentuk. Untuk itu kami memilih kualitas pembelajaran, dan ini praktik pembelajaran yang kami miliki. Dan tentunya yang pertama dari ketiga target perilaku yang kami pilih itu, yang saya pilih itu ada 3. Yang pertama adalah diskusi, nanti pun akan kami itu yang namanya kami. Dan yang kedua kami akan ikut masuk ke kelas untuk mempersiapkan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir kita implementasi data tidak lanjut. Itu Ibu, apakah ini bisa dimulai? Mohon izin. Kami persilahkan Bu Eva beserta Bu Kiki sebagai guru modelnya yang akan diobservasi oleh Bu Eva. Silakan dilanjut. Terima kasih Bu. Ya, baik Bu Kiki, kita mulai untuk diskusinya. Jadi sebelum saya nanti mohon izin ikut masuk ke kelas mengikuti pembelajaran Bu Kiki. Jadi ini untuk persiapannya kita diskusi dulu ya, persiapannya. Ini berdasarkan isian PMM ya.
Kiki ini, indikator yang dipilih oleh Bu Kiki meningkatkan pemahaman kognitif siswa yang berfokus pada aktivitas interaksi siswa. ya, itu LHK-nya ya Bu ya. Ya. Jadi untuk indikatornya ini aktivitas interaktif ya, aktivitas interaktif. Jadi di sini ada upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Saya harapkan nanti Bu Kiki pada saat di kelas itu bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa berkolaborasi dan berkomunikasi, dan Bu Kiki bisa menciptakan aktivitas interaktif sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan menyenangkan. Ini Bu Kiki terkait dengan fokus perilaku. Bu Kiki ini memilih 3 fokus atau target perilaku. Yang pertama adalah memfasilitasi kegiatan pembelajaran, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan untuk menstimulasi proses diskusi, dan yang ketiga memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif. Ini bagaimana upaya Bu Kiki untuk melaksanakan fokus atau target perilaku yang sudah dipilih Bu Kiki. Bagaimana upayanya Bu Kiki? Fokus perilaku yang saya pilih itu ada 3. Yang pertama, memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan peran. Ketika berdiskusi itu, setiap anggota kelompok saya bagikan peran. Jadi setiap peserta didik sudah memiliki perannya masing-masing ketika dalam berdiskusi. Itu yang saya lakukan, yang akan saya lakukan. Kemudian fokus yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan stimulasi, semacam pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini bisa menstimulasi peserta didik ini berdiskusi secara aktif. Begitu. Kemudian fokus yang ketiga yaitu memfasilitasi diskusi yang interaktif. Dengan cara nanti saya membimbing kelompok dengan saya berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memastikan atau membimbing peserta didik bisa berdiskusi secara aktif, dan peserta didik ini bisa berperan sesuai perannya masing-masing. Dan Bu Kiki sudah menyiapkan untuk modul belajarnya terkait pembelajaran hari ini nanti? Sudah. Ya, untuk berikutnya Bu Kiki, karena di sini ada selain dengan tadi upaya yang dilakukan oleh Bu Kiki ya, di sini juga ada target perilaku, yaitu ada beberapa hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh guru dan juga untuk dihindari gitu ya. Nah ini Bu Kiki tentunya di PKM kita sudah membaca dan saya harapkan itu sudah disiapkan oleh Bu Kiki, nanti bisa dilaksanakan dan yang dihindari pun juga dilaksanakan pada saat di isolasi. Itu sudah disiapkan oleh Bu Kiki. Sudah. Jadi untuk selanjutnya mau izin Bu apa boleh nanti saya ikut, dan ini juga ada Bu Endang, nanti Bu Endang pun juga akan bergabung dengan saya untuk masuk ke kompetisi. Izin ya Bu, saya ikut sebentar ya. Terima kasih. Bu Kiki bisa dilaksanakan sekarang, bisa mau dilaksanakan? Biar kita kelas. Hari ini kita kedatangan Eva selaku kepala sekolah SMP 55, kemudian kedatangan juga Bu Endang dari pengawas dari Dinas Pendidikan Surabaya. Hari ini kami mohon izin untuk belajar bersama ya. Mohon tidak terganggu dengan adanya saya dan juga Bu Endang. Belajar seperti biasa saja, seperti belajar dengan mungkin seperti ada yang biasanya. Jangan ada yang terganggu. Mau menjawab, mau bertanya, mau menjawab seperti apa? Itu biasa saja. Dengan kalian, harapan saya pelajaran kali ini akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perbandingan dibalik nilai adalah jika suatu besaran pertama bertambah, maka besaran yang lain berkurang. Oke, menurut kalian pendapatnya Kenza ini sudah benar apa belum? Benar. Menurut kalian tapi Vicky merasa ada yang kurang. Menurut kalian Vicky ada yang kurang apa? Ya, mungkin itu kekurangannya. Ada lagi nggak? Baik Bu Kiki, alhamdulillah ini tadi saya dan juga Bu Endang sudah diperkenalkan untuk Ibu tugasnya Bu Kiki. Dan ini kita kembali lagi berdiskusi ya Bu. Jadi kita sama-sama berefleksi. Kiranya ada hal yang perlu kita diskusikan, kita bahas di sini. Ini Bu Kiki, saya tanya terlebih dahulu dari tadi yang namanya kita ikuti di kelas. Alhamdulillah ini tadi pembelajaran Bu Kiki anak-anak senang ya di kelas, dari yang saya lihat di kelas. Alhamdulillah aktivitas yang menyenangkan, dimana tadi ada diskusi dengan kelompok, kemudian ada game juga, dan anak-anak dilibatkan dalam game tersebut. Anak-anak menggunakan WhatsApp atau HP-nya sendiri, dan juga anak-anak pun dilibatkan dengan menggunakan laptop yang di depan, sehingga anak-anak yang lain, siswa yang lain bisa memperhatikan bagaimana mengikuti game itu melaksanakan game. Ini yang saya tanyakan Bu Kiki, apakah Bu Kiki merasakan ada kendala atau kekurangan selama melaksanakan pembelajaran tadi? Saya merasakan ada yang kurang maksimal di pembelajaran saya. Di proyeknya itu yang awal itu kan kelihatan sekali layarnya kecil. Mungkin dari situ persiapan saya setidaknya agak dimundurkan supaya siswa yang belakang itu bisa terlihat. Jadi persiapan medianya ya? Ya, persiapan alatnya. Seharusnya saya persiapkan dulu, jadi agak mundur supaya anak-anak yang di belakang itu terlihat jelas, kemudian fokusnya juga terlihat berubah di pertengahan pembelajaran. Ya. Lalu ini saya tanyakan bagaimana ini Bu terkait dengan pembagian kelompok ya, karena mereka harus, tadi yang saya lihat mereka harus menggeser kursinya, bergeser tempat duduknya. Nah itu bagaimana Bu untuk perpindahan atau pergeseran kursinya, apakah itu maksimal menurut Bu Kiki? Menurut saya belum maksimal, kurang kondusif kalau menurut saya. Karena tadi masih ada yang bingung mengangkat kursi lewat mana ya, terus hadapnya kemana ya, kalau digeser gini nanti putarnya kemana ya gitu. Jadi menurut saya itu kurang kondusif. Saya juga merasakan itu. Ya, berarti mungkin nanti kedepannya bisa dibantu untuk disetting terlebih dahulu sehingga anak-anak bisa nyaman mengikuti pembelajarannya. Jadi tidak ada yang kursinya menghadap kemana, dia badannya menghadap kemana gitu ya. Jadi mereka mengikuti pembelajarannya, mereka memainkan gamenya, berdiskusi dengan kelompoknya, mereka nyaman, ruang geraknya mereka bisa nyaman. Itu yang terkait dengan posisi dalam berkelompok. Kemudian yang kedua Bu, terkait dengan anak-anak dalam menjawab pertanyaan. Ya, nah, tadi Bu Kiki menyampaikan beberapa pertanyaan, kemudian ada anak-anak untuk menjawabnya, ada yang menambahkan juga. Itu kalau tadi saya melihat ada siswa yang kesulitan untuk mencari ini siapa yang menjawabnya ini gitu. Jadi ada yang angkat tangan, kemudian mereka tidak bisa melihat karena ada tertutup dengan teman sebangkunya atau bagaimana. Itu menurut Kiki bagaimana itu? Ya, itu menurut saya juga kurang gitu. Seharusnya mungkin anak-anak itu bisa berdiri, yang mau menjawab itu berdiri dulu supaya terlihat dengan teman-temannya, suaranya juga terlihat, Terdengar. ya terdengar, suaranya juga terdengar gitu. Ya, jadi
kedepannya, saya juga berharap saya bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa itu bisa interaktif dan bisa paham secara produknya. Ya, terima kasih Bu Kiki. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan juga tetap setia mendampingi anak, memberikan yang terbaik untuk anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Eva, kita lanjut untuk diskusi berikutnya di sesi terakhir. Saya ucapkan terima kasih dulu. Tadi saya sudah diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran di kelas bersama Bu Kiki. Saya sudah memantau langsung kegiatan yang dilakukan oleh Bu Eva di kelas tadi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaannya Bu Eva setelah mengikuti rangkaian kegiatan tadi? Iya, alhamdulillah ini saya senang sekali ya. Belum ya? Sudah plong. Ya, ini karena terutama kan didampingi oleh Bu Endang. Tentunya banyak masukan untuk saya dan juga untuk Gigi, untuk sekolah kami juga. Nanti semua masukan nanti kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru sehingga untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Kami menyadari memang banyak kekurangan yang harus kami perbaiki. Oke, ya namanya manusia itu mesti ada Ya, kekurangan. tentunya saya berterima kasih kepada Bu Endang yang terus mendampingi sekolah kami untuk memperbaiki diri. Oke. Ya. Selanjutnya tadi yang Bu Eva lakukan saat memandu diskusi sudah terlewatkan, ya sudah sangat bagus, saya apresiasi. Kemudian Bu Eva sudah melaksanakan observasi di kelas, saya amati juga sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Pada saat sesi berikutnya, Bu Eva juga sudah melaksanakan target yang ketiga, yaitu memandu diskusi, refleksi dan tindak lanjut bersama dengan Bu Kiki tadi. Nah, itu Bu Eva memang luar biasa. Pokoknya binaan saya ini patut menjadikan contoh untuk kita semua. Nah, untuk itu semua aktivitas yang sudah dilakukan Bu Eva, saya pantau sudah berjalan efektif, ya, memandu diskusinya, persiapan observasi kinerja guru secara terbuka itu sudah berjalan efektif, masukan saran kepada Bu Kiki itu juga sudah berjalan efektif. Kemudian saat di kelas Bu Eva juga memantau hal-hal yang harusnya dilakukan oleh guru dan seharusnya yang tidak dilakukan oleh guru itu ternyata semua sudah dikuasai oleh Bu Eva. Ya, jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih peran serta Bu Eva, Bu Kiki tentunya ya yang sudah menjadi guru model saat ini. Kemudian di sesi berikutnya harapannya Bu Eva seperti apa? Iya, untuk harapan saya tentunya dengan kegiatan yang dilaksanakan bersama Bu Endang ini kedepannya bisa muaranya bisa memperbaiki rapor pendidikan sekolah. Jadi untuk rekomendasi prioritas itu dari indikator kualitas pembelajaran yang memang perlu diperbaiki, nanti ada peningkatan baik itu nilainya ya, dan juga harapannya nanti guru-guru kami setelah dapat masukan ya baik itu dari Bunda maupun juga dari saya setelah tadi observasi, harapannya bisa ada perbaikan dalam pembelajaran baik itu metodenya, kemudian kegiatan pembelajarannya, metode materinya dan lain-lain, itu nanti ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Oke. Semoga itu tercapai ya Bu. Amin. Saya doakan bahwa kepemimpinan Bu Eva di SMP Gema 45 Surabaya ini betul-betul kondusif dan teman-teman dengan istilahnya guru yang profesional, yang kreatif, inovatif itu bisa kita berdayakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya, insya Allah. Sukses selalu ya Bu Eva. Terima kasih Bena. Ya. Terima kasih atas arahan dan bimbingan. Ya.
Saya akhiri sampai di sini Bu Eva. Mohon izin, saya akan melanjutkan tugas yang berikutnya. Terima kasih. Sehat selalu. Bapak Ibu dan para pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan ini saya sudah selesai melaksanakan rangkaian tugas observasi praktik kinerja Kepala SMP Gema 45 Surabaya. Indikator yang diambil oleh Bu Eva selaku Kepala Sekolah yaitu tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, semua sudah terlaksana dengan baik dan efektif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga praktek baik ini bisa menginspirasi beberapa teman baik dari sisi pengawas maupun kepala sekolah. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.